Teman-teman, apa kabar semuanya? Senang banget gue Dev Sidik kembali lagi di channel YouTube gue Dev Venture. Kali ini gue adventurean di salah satu masjid yang menurut gue cukup unik, di Masjid Nurul Barkah. Sudah tahu di mana? Tepatnya di daerah Bandara Soekarno-Hatta, di depan kantor PT Angkasa Pura II. Seperti apa arsitekturnya? Kita langsung aja lihat ke dalam, yuk. Hai guys, sekarang gue lagi ada di Masjid Nurul Barkah. Nah, masjid ini menurut gue cukup unik banget. Ini gue mau masuk nih. Jadi pas kalau seandainya kalian mau masuk, itu kalian akan dihadapi oleh pintu yang cukup unik. Ada 3 lapis pintunya, nanti kalian lewat aja. Terus juga sedikit gue jalan, gue akan menemukan banyak tiang berwarna putih. Ini lucu dan unik banget. Kesannya tuh kayak gimana ya? Mungkin bisa dipakai kayak buat umpet-umpetan gitu kali ya. But anyway, jadi di bawah tiang-tiang ini ada selasar untuk menuju ke dalam masjid. Pokoknya keren banget dan ini instagramable banget buat kalian yang pengen foto-foto juga boleh di sini. Nah, kalau gue perhatikan dari awal masuk, masjid ini memang didominasi oleh struktur arsitektur yang dominan oleh bentuk segitiga, ya kan? Pas masuk tadi gate-nya segitiga, terus juga atap di tiang-tiang putih ini juga segitiga. Tapi anyway, apapun itu bentuk dari arsitekturnya, ini masjid keren banget. Dan pas gue masuk itu ubinnya adem guys, adem banget. Nah, karena PPKM ini lokasi dalam masjidnya itu karpetnya dihilangkan, ditarik terlebih dahulu, nggak dipakai. Jadi pakai ubinnya, tapi ubinnya ini adem banget. Enak lah pokoknya buat kalian yang ke Bandara Soekarno-Hatta dan pengen mampir ke masjid ini, mampir aja. Lokasinya juga berada di perkantoran Bandara Soekarno-Hatta. That it's so nice masjid. Sekarang gue sedang berada di dalam Masjid Nurul Barkah sambil menunggu salah satu narasumber yang sudah gue hubungin dan alhamdulillah bersedia. Nanti akan gue tanya-tanya terkait dengan sejarah pembangunan Masjid Nurul Barkah ini seperti apa. Nah, pengen tahu kan gimana? Yuk, saksiin yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti tadi yang pernah saya sampaikan bahwa hari ini saya berkunjung ke salah satu masjid bandara namanya Nurul Barkah. Dan lumayan ngepak. Dan memang alhamdulillahnya hari ini saya dipertemukan oleh 3 bapak-bapak ini yang luar biasa, 3 ustadz kita. Mungkin nanti akan memperkenalkan diri dulu. Tapi saya ingin kasih tahu bahwa ini adalah salah satu program selama Ramadan. Kurang lebih ada 30 masjid atau 30 hari ini channel YouTube ini akan terus memberikan informasi terkait dengan masjid-masjid yang ada khususnya di Jabodetabek plus Bandung, insya Allah. Oke, kalau gitu langsung aja kita bincang-bincang sama ketiga Pak Ustadz kita. Nah, bisa cerita sedikit nggak Pak? Ini sejarah pembangunan masjid ini pertama kalinya tahun berapa? Jangan-jangan memang baru gitu kan. Jadi banyak masyarakat yang nggak tahu gitu, atau mungkin sudah lama tapi karena memang masyarakat tujuannya adalah ke terminal, jadi mungkin jarang untuk menyempatkan diri ke masjid ini. Gimana Pak? Ini siapa Pak? Siapa Pak? Dr. Razak, beliau paling senior Pak, masih senior. Baik, terima kasih. Ya memang kalau kebetulan saya mungkin dari 92 ya, belajar di sini. Jadi memang dari sebelum masjid ini, karena memang masjid ini adalah masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Zaman Pak Harto. Oh, zaman Pak Harto. Memang masjid Pak Harto. Dan sebelum memang ini berdiri masjid kita, memang ada sebuah bedeng kecil masjid, karena memang dibuat bedeng kecil yang waktu itu dipegang oleh ada beberapa orang tua
yang tinggal di sekitar kita, yang namanya Kong Abdul Latif, dia dulu cuman hanya memberikan fasilitas karena waktu masuk proyek pembangunan di sini pertama dibuatlah itu beda kecil, kemudian dia buat orang sholat di situ hariannya berarti, dan kemudian setelah itu juga mungkin orang berpikir harus ada Jumat, akhirnya mungkin Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila ini selalu melirik di lokasi-lokasi Oh gitu. Itu tahun berapa? itu kan sebetulnya dari 1987. kalau itu 884 ini sudah mulai diresmikan. Tadi tanggal 9 Oktober 84 itu diresminya masjid ini 1 tahun, tetapi dari 83. Oh 83. Ya, dia dibangun terus sampai 84 diresmikan. Masjidnya pun tidak seperti ini. Jadi mulai dari bedeng dulu, Bedeng, itu tempat orang dirintis. kerja Pak ya? Karena memang posisi pekerjaan pertama di sekitar Simpos Bureau. Oke. Dari situ karyawan-karyawan yang masih proyek itu dia sholat itu, nah mungkin dari ketimbang dia harus jauh sholatnya, kemudian direspon oleh Pak Presiden Soeharto, dibangunlah Masjid Yayasan Muslim Pancasila ini. Oke. Dan 1984 9 Oktober itu diresmikan langsung sama pelaksanaan pekerjaan 1 tahun. Oke. Asli Kalau dulu ini kan patokannya area perkantoran depan kantor operator bandara Angkasa Pura ya Pak ya. Itu udah dibangun Pak? belum. Oh belum. Masih masjid ini, masih proyek-proyek lah. Masih proyek pertamanya adalah kantor pos, semua kantor kesehatan itu semua. Oke. Bangunlah itu, dan juga bangunan ini memang tipenya 19x19 sebatas itu, plus kantor ada di sebelah sisi utara, sisi selatan. Iya. Kemudian setelah mungkin ya jamaah kantor semakin banyak, jamaah semakin padat. Iya. Dibuat lokasi tambah kiri kanan depan 8 Ada pengembangan. Tapi sebelum seperti ini. Iya. Jadi beberapa ini pengembangan terakhir. Ini pengembangan terakhir. Ya, walaupun mungkin pada saat itu ada wacana masjid ini akan diubah total, rencana berlantai. Tapi waktu Pak Soeharto bahwa dia masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila ini nggak boleh dirubah. Waktu itu kan karena hampir dengan kejadian Grand Design, hampir kejadian Grand Design ini kan Grand Design Soekarno-Hatta. Ya, hampir rencana kan hampir habis kan. Iya. Setelah kita beberapa kali kita ikut rapat, ternyata begitu anggaran yang begitu besar yang tidak ada dana, akhirnya dibikin lagi 2 kali, dan bahkan dari Yayasan Muslim ini yang sampai saat ini masih ada di Jakarta, selalu kontak ke kita, Pak, tolong kalau memang masjid ini akan habis, tolong puing-puing jangan sampai dimusnahkan dan saya akan kembalikan ke tempat di mana akan dibutuhkan. Ternyata kita ulang-ulang, masjid ini enggak Pak, tetap masih dibutuh dan bahkan dijadikan ikon. Iya. Sebenarnya kalau kontribusi yayasan itu dalam konstruksi masjidnya seperti apa sih Pak? Kalau yayasan kita kan masih maksudnya yang Pancasila itu tadi Pak, yang Pancasila. Yayasan Pancasila. Nah, iya mereka dia yang membangun ini Pak. Kita kan Membangun masjid yang luar utama. Yang Yang luar utama. Iya. Kapasitasnya yayasan masjid yang didirikan oleh Yayasan Amal Bakti Pancasila itu mempunyai satu struktur bangunan yang khusus mereka. Iya. Rata-rata bangunan atasnya 3 tahap. Dan itu memberikan makna, artinya iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Pasti akan seperti itu. Ini juga menjawab Pak. Jadi ada Pak Ustadz ada beberapa stigma ya, statement masyarakat lah, netizen gitu kan, ada yang bilang kok segitiga, mohon maaf Pak ya, misalnya kayak ada lambang Illuminati, and so on dan sebagainya gitu. Berarti tadi penjelasannya yang tadi itu ya Pak ya? Iya. Salah satunya iman, Islam, dan ihsan. Ihsan. Islam, iman, ihsan. Iya. Dan nama masjid itu sendiri mungkin sedikit tambahan itu diambil oleh salah satu pimpinan Angkasa Pura. Pimpinan Angkasa Pura. Pertama yaitu adalah Bapak Ahmad Subarka. Pak Karno Barka. Iya, pimpinan pertama Angkasa Pura. Fotonya nggak ada Pak ya? Nanti saya googling Pak. Coba punya, itu pasti ada. Angkasa Pura pasti punya. Iya. Direktur pertama Angkasa Pura. Jadi dan pertama kali ketua
setelah dibentuk masjid ini, kemudian bentuk kepengurusan, beliau adalah ketua pertama, Oke. Pak Karno Barka, dan nama masjidnya seiring dengan nama beliau, Iya, Karno Barka jadi Nurul Barka. Nurul Barka. Luar biasa. Iya. Koleksinya udah luas. Kapasitas pertama menampung hanya sekitar 1.200-an. 1.200 untuk kapasitas pertama dari Yayasan Pancasila itu ya Pak ya? Iya, masjid awalnya. Sekarang sudah menampung, sebelum pandemik itu bisa di atas 3.000. Bahkan sampai 4.000. Sampai 4.000 kapasitas kalau sampai semuanya full. Cuma dengan adanya pandemi seperti ini, tentunya kapasitas kita sesuai dengan protokol kesehatan hanya digunakan kurang lebih 1.500. Iya. Dan adalah satu hal yang mungkin ini kita ya, bukan berarti kita menjaga. Iya. Masjid kita kan tanpa ada pagar. Iya Mbak. Iya. Jadi memang itu waktu itu Pak Mis Firdaus sebagai direktur utama pas dia generasi kedua. Iya. Setelah itu dia ketua dan memang tidak boleh dipagar. Artinya apa? Dia inginkan setiap siapapun orang yang masuk masjid pada saat ingin sholat Jumat, dari mana posisi pun dia nggak merasa kesulitan harus cari pintu jauh. Dan bahkan dari setiap pintu itu ada tempat duduk, keran duduk. Iya. Dari sini ada keran duduk. Iya. Dari sana keran duduk, dari sini keran duduk. Jadi dia menginginkan, bahkan sempat mau dipagar juga, tapi beliau nggak boleh. Jangan berikan kesempatan orang dari mana dia masuk, dia nggak dipersulit, nggak sulit pasar. Kalau kita kan harus lari, dia di mana dia sudah sini langsung. Jadi memang memudahkan itu. Selagi. Jadi memang di setiap gate-nya itu ada tempat duduknya Pak ya. Ingin jadi sentral Iya. untuk seluruh komunitas di bandara ini. Iya benar. Ya, jadi karena di sini banyak instansi-instansi yang terkait. Iya. Dan instansi ini kan tidak ngumpul dalam satu tempat. Iya. Dia beragam, maka ada yang dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur. Nah itu inginkan dengan adanya terbuka seperti ini, bahwa dari manapun jemaah itu datang, maka mereka bisa masuk dan bisa menjalankan tanpa harus kesulitan. Iya. Tadi kapasitasnya yang awal kurang lebih berapa Pak? 1.200. 1.200. Seiring dengan pandemi menjadi. Setelah itu setelah dikembangkan Oke. dengan wing kanan dan wing kiri dengan ini, Iya. itu mencapai 4.000. 4.000 dari Ya. 1.200 ke 4.000. Iya. Nah sekarang pas Iya. pandemik karena cuma setengahnya, maksimal hanya 1.500. 1.500 tetap menjaga protokol. Nah ini Pak, ini kita bicara tentang protokol kesehatan Pak. Iya. Bukan kira-kira ya, apa yang sudah dilakukan dari tim manajemennya lah, apa pengurus DKM Nurul Barkah dalam menanggapi kondisi pandemi ini Pak. Apalagi kan pemerintah juga mengeluarkan aturan untuk 3M, bahkan sekarang 5M dan lain sebagainya. Itu gimana Pak? Baik, mungkin informasi awal saja berkaitan dengan kondisi pandemik yang memang tanpa diduga dan diprediksikan sebelumnya secara global ini kan. Tentunya kita pun dari Yayasan Baitus Sama ini atau Masjid Raya Nur Barkah ini terus mengikuti apa yang diperintahkan atau dianjurkan protokol kesehatan oleh pemerintah. Baik dalam menjaga jarak, misalkan dalam setiap sholat kita sudah atur jarak lokasi dalam pelaksanaan sholat berjamaah tatkala masjid sudah dibuka kembali. Dilanjutkan dengan penggulungan karpet yang kita biasanya karpet kita full, kita isi di ruang utama dengan menggunakan karpet. Maka di saat pandemi ini karpet kita gulung semuanya, kita simpan di gudang kita. Dilanjutkan dengan tentunya dalam bentuk ikhtiar kita dalam menjalankan prokes ini, kita juga dalam tiap-tiap pintu masuk ke masjid kita siapkan hand sanitizer, dan bahkan untuk di ruang utama yang akan masuk ke ruang utama kita siapkan alat scanner. Scanner pendeteksi suhu tubuh. Iya. Ya. Ada monitor ya? Betul, ada monitornya dengan pendeteksi secara langsung, ya, secara tanpa manual. Di samping juga kita siapkan scanner di depan yang pintu masuk utama sebelah sana yang arah dari PT Angkasa Pura Pusat sana.
termasuk dari arah Sporting Center kita siapkan scamper untuk sebagai untuk setiap Ini ada jemaah yang akan masuk disinfektan. disinfektan itu setiap jemaah yang akan masuk, artinya bahwa semua protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah insya Allah sudah kita jalankan. Sudah dijalani Pak ya, mudah-mudahan. Ya, termasuk masker. Kita masker, pun ya. menjalankan pembagian dalam kondisi di saat tertentu, pembagian masker secara free ya kepada para jemaah untuk agar mereka tatkala masuk di ruangan masjid ataupun di ruang samping masjid itu sudah memakai masker semuanya. Iya. Mungkin itu beberapa poin dari termasuk sabun-sabun yang untuk pencuci tangan. Iya. Kita siapkan yang namanya hand soap itu di Iya. setiap lokasi di mana akan tempat wudhu Iya, itu iya. kita siapkan. Iya. Ya, Jadi dengan memang senantiasa kita siapkan dan full. iya. Ada fasilitas juga Pak Ya, yang betul. memang Ada kesiapan. Dan itu Bapak? sebelum terjadi pandemi kita sudah Oh, sebelum pandemi sudah ada Pak ya. Kalau hand sanitizer kalau soap hand itu- soap itu udah wajib. 2 keran 1 hand soap. Kalau Oh. hand soap. Jadi mungkin tempat guru yang paling banyak hand soapnya itu di Masjid Nurul Barakah. Indonesia kali ini. Di samping itu juga kita juga berusaha termasuk kita modifikasi kotak infak. Modifikasi Iya, kotak infak. dengan menaruh hand sanitizer Oh. setiap kotak infak. Jadi kalau ada jamaah yang infak, itu kan mengkhawatir pengeluaran daripada Iya, uang itu, Iya. biasanya hand sanitizer. Iya. Juga kita berusaha untuk mengurangi peredaran uang menggunakan infak digital Waduh. dengan Pakai barcode. barcode. Iya. Di mana sih Pak? Ya. Barcode-nya Ada barcode Ada. di setiap kotak Di infak. setiap kotak Ada. Oh, nanti di ada. setiap kotak infak Ada Ada. barcode di Barcode. di tiap Tinggal di titik. scan aja. Penting tuh. Bisa di-download. Wih, boleh dicontoh ya. Nanti bisa dilihat. Iya. Baik, Bapak-bapak, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Saya senang banget bisa paling enggak kan jadi tahu juga ya Pak ya, jadi tahu juga gitu bahwa ketika kita eksistensi masjid itu nggak cuma ada aja gitu, tapi perlu diurusnya ya kan Pak ya, perlu kita melihat dari sisi fisiknya sesuai dengan kapasitas, bagaimana mengelolanya dan sebagainya. Banyak ilmu yang saya dapat dari obrolan ini. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak-bapak. Teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu karena kali ini saya akan bawa kalian keliling masjid. Ya, yuk. Ya, Pak, semua.
Nah, teman-teman, itu tadi obrolan gue dengan salah satu narasumber. Ada beberapa narasumber, kita diskusi dari awal mulanya masjid ini dibangun sampai dengan saat ini. Nah, teman-teman semua, jangan lupa untuk terus tonton channel YouTube gue, Dev Venture, di berbagai macam segmen tentunya yang menghibur. Sebagai bentuk apresiasi kalian dan sebagai wujud terima kasih gue akan terus berkreasi dengan karya-karya gue yang lain. Jangan lupa untuk like, comment, sharing, and subscribe. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa untuk komen di bawah. Thank you.